Istilah menolak rupa. Satu waktu saya ada acara seminar di The Hague. Lalu dari jauh saya lihat ada patung mungkin setinggi ini di samping Hotel Marriott. Patungnya Nelson Mandela. Masih ada patung itu. Judulnya apa namanya? Freedom apa? Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. Yang jadi inspirasi dari Budiman Sujatmiko, dikutip-kutip. Jadi saya belum selesai. Inspirasi dari Budi. Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. Sekarang dua orang ini short walk to power. Lupa menolak, tapi ingat untuk meminta jabatan. Itu kontrasnya hari ini tuh. Akan mengemis. Jadi Anda lihat tadi, Melati menerangkan tubuh itu tidak mungkin dikendalikan bahkan oleh prinsip disciplinary society. Kalau kita belajar Michel Foucault, coba kita lihat kontrasnya lagi. Tadi pagi heboh bahwa BEM Unair oleh dekannya dikerangkeng. Di Unair, anak-anak muda itu dikerangkeng. Di Tidak, senior-seniornya pakai loreng. Ini namanya seni instalasi. Yang terjadi. Jadi kita melihat konsistensi di dalam aktivisme tadi. Karena itu tidak mungkin Anda katakan bahwa ini aktivis tua, ini aktivis muda. Nggak ada. Yang ada adalah progresif atau oportunis. Hanya itu. Dasarnya. No ada choice. Jogja ini, kerinduan saya pada Jogja itu selalu tak tertahankan. Karena gue pernah berupaya ngajarin anak psikologi UGM. Yang gagal anak kehutanan. Tahun 90-an saya bolak-balik ke Wirogunan, penjara, untuk menyelundupkan kenikmatan laki-laki. Karena di dalam ada dua teman saya di Bui. Satu, bahkan tiga tuh. Satu adalah Bonar Tigor, lalu Isti Nugroho, lalu Bambang Subono. Bambang, 4 kalau begitu. Terakhir masuk si Tri Agus di sini. Saya tanya ke mereka, lu mau gue bawain apa dari Jakarta? Sesuatu yang bisa menimbulkan surplus enjoyment. Gitu. Kalau itu dulu itu apa? Itu dulu itu siapa sekarang? Rancière atau Derrida itu. Surplus enjoyment itu. Maka saya tafsirkan itu Hustler dan Playboy. Saya menangani majalah Playboy. Dapat dan buat. Itu sedupkan di situ. Tapi ternyata yang baca bukan mereka. Sipir penjara baca duluan. Lihat foto duluan. Jadi Anda lihat bahwa aktivisme di tahun 90-an itu surplus enjoyment juga tuh. Dari Enin betul-betul memakai seni itu sebagai cara untuk menghasilkan subversi tuh. Kalau saya datang ke Bandung, lalu datang ke sini, dulu Bandung dan Jogja ini yang tempat saya bergiliran dengan Harwi Bowo, ada Oscar juga dulu. Saya datang buat menemui tokoh-tokoh sosialis semacam Romo Mangunwijaya, Pak Daino, Ita CS di situ, lalu ngumpul di dulu
Rizal itu dia punya museum perpustakaan harta di situ. Jadi ada kegiatan akademis sambil kegiatan subversi, berimbang di situ. Kita nggak tahu sekarang apakah kegiatan itu hidup di kita. Kalau saya tahu dari Jakarta naik kereta itu satu peti bir kaleng kecil itu 24 itu saya habisin berdua sama saudara Oscar yang sekarang dia meninggal. Ya, mungkin kebanyakan minum bir dulu. Itu teman baik saya tuh. Oke. Habis bir 24 bir tuh dari Gambir sampai Jalan Sedap Malam apa? Sedap Malam namanya. Stasiun Duku itu habis. Tapi ada kegembiraan di situ karena kita menganggap aktivisme itu artinya berhadapan-hadapan secara konfrontatif dengan kekuasaan melalui kekuatan pikiran. Oke. Jadi kita pakai itu di awal sambil dengar bunyi musik yang membantu kita mengorganisir politik estetik kita. Dulu saya selalu dengar Tracy Chapman. Give me one reason to stay and I turn my back around. Blues tebal, beatnya tebal. On Revolution itu juga benar ya. Jadi lagu-lagu itu seolah-olah kita anggap bahwa kegembiraan itu tidak membuat kita pasif karena kita berupaya untuk bahkan memanggil supaya Soeharto dan timnya itu makin lama makin bengis supaya kita punya alasan untuk berkelahi terus. Jadi kebengisan itu adalah umpan bagi aktivisme. Sekarang istilah bengis itu ditulis oleh Bem Unair di dalam poster itu dan Bemnya dibubarin. Ya mungkin sekarang udah minta maaf dekannya karena gagal menjilat. Sekarang give me one reason to stay and I turn my back around. Sekarang kita dengar lagu yang lain tuh. Misalnya apa yang sering muncul di TikTok itu Lady Gaga. When the sun goes down and the band stop playing, I always remember us this way. The sun goes down, maghrib. Kita tunda sebentar. Ada 3 perempuan mendongak ke atas, dan menurut sang seniman itu semacam ekspresi untuk berdoa ke atas. Sesuatu yang sangat konvensional, perempuan berdoa ke atas. Padahal Tuhan sudah berkali-kali jatuh ke bumi dan tidak bisa mencegah IQ nasional naik 78 basis point. Lalu apa fungsi doa? Perempuan berdoa di dalam patung itu meminta rezeki dari alam semesta. Tapi setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong dan kebanyakan mereka pasti perempuan. Karena perempuan, si ibu kalau ditanya ibu sudah makan, saya sudah makan. Anak-anaknya diberi makan duluan, dia lapar. Suaminya diberi makan duluan. Jadi kalau kita lihat arsitektur politik kita hari ini, ada beban pada perempuan, beban politik, beban ekonomi. Dalam infrastruktur sosiologi, bagian paling bawah kita sebut proletar. Perempuan adalah proletarnya proletariat. Problem kita ada di situ sekarang. Tadi begitu banyak ekspresi perempuan digambarkan sebagai semacam screen dari Edvard Munch yang berupaya untuk memberitahu bahwa keadilan itu adalah hak primer perempuan. Nah, tadi ada apa namanya light man-nya pakai kaos. Kita
harus kritis. Kita berhak kritis. Apalagi kan? Kita berhak kritis. Kritis itu bukan hak, kritis itu kewajiban dalam kondisi ketika rahim perempuan yang melahirkan kita semua ini lahir dari rahim perempuan. Perempuan di dalam rahimnya sudah mampu membagi keadilan dengan bayinya. Rahim perempuan itu punya kemampuan divisibility, membagi nutrisi dengan bayinya, membagi rasa cemas dengan bayinya. Jadi perempuan adalah fakultas keadilan pertama. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita masuk ke rahim laki-laki. Namanya dekan Unair, itu rahim laki-laki. Lembah Tidar, itu rahim laki-laki. Karena ada hierarki, ada komando di situ. APBN ada rahim laki-laki. Munas partai ada rahim laki-laki. Jadi instalasi kesenian kita juga dikuasai oleh rahim laki-laki. Kan kita tahu setiap ide tiba di kepala dan di batin seorang artis, dia masuk studio untuk merancang konsep intelektualnya. Studio tempat kita merancang konsep intelektual dari seni. Hasilnya kita pamerkan di galeri, di museum. Tetapi di ujung dari studio pergi ke galeri, akhirnya dia tiba di ruang-ruang rapat partai, dibeli oleh seseorang. Seolah-olah dia ada kolektor seni. Dia nggak paham bahwa yang dia beli itu sindiran terhadap dia. Gambar lukisan tentang koruptor yang diabstrakkan secara surrealisme dibeli oleh si kolektor ini. Dari studio pindah ke galeri, dari galeri pindah ke rumah jabatan dia. Padahal tadi pagi dia habis dipasangkan rompi orange oleh KPK. Jadi kita nggak lihat semacam kesinambungan antara studio, galeri, dan kolektor. Ini satu problem juga di kita itu, yang mungkin memerlukan semacam keterangan post intelektual, post akademik. Apa yang menyebabkan seni kita sekedar dipajang untuk menerangkan bahwa saya kolektor seni itu? Karena dia tahu bahwa itu 2-3 tahun lagi dilelang, lalu minta edit untuk tuliskan proposalnya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi gejala pendangkalan kesenian itu kita sebut sebagai banality of, jenis banality of evil juga ada di situ. Nah, kita berupaya sebetulnya memaksa diri sendiri untuk menghasilkan kembali seni di dalam kemampuan kita untuk merumuskan realitas. Patung itu adalah ekspresi dari psikologi manusia. Seluruh psikologi, bahkan psikologi dari mereka yang memilih jadi patung. Kan itu dasarnya. Jadi aktivisme itu timbul karena kita menunda reaksi kita dan memanfaatkan wacana kesenian. Tetapi itu cuma menunda, bukan membatalkan ekspresi itu kan. Jadi sekali lagi, mungkin itu sudah pengantar supaya kita lebih tajam mendiskusikan apa sebetulnya potensi seni untuk mengembalikan fungsinya itu, yaitu mengucapkan kejujuran, mengucapkan kebenaran, menghasilkan bahkan pemberontakan. Jadi teman-teman, saya senang karena ini kota yang diasuh oleh akal pikiran itu, yang bertahun-tahun menyelundupkan diri karena takut pada kekuasaan. Tapi sekarang kita uji, ada pergantian rezim itu. Ada janji dari Presiden Prabowo untuk pergi kembali pada rakyat yang nggak mampu untuk menahan ego konsumerismenya itu, mending pulang ke rumah. Prabowo bilang begitu, dan kita mesti tagih. Apakah menteri desa yang memakai surat desa, yang memerintahkan kepala desa untuk hadir di balai desa demi istrinya jadi bupati, kenapa tidak diusir oleh Prabowo?
Itu batas moral pertama, kondisi etik pertama. Jadi kita mau lihat bagaimana sebetulnya hasil akhir dari pemerintah NK. Orang bilang tunggu 100 hari, ngapain tunggu 100 hari? 2 hari aja bagian korosif dari rejim itu sudah diperlihatkan. Dan itu yang ingin kita tagih sebagai orang yang berpikir, manusia-manusia muda yang menginginkan ada Indonesia yang berpikir. Bring intellectual back to politics. Itu dasarnya. Dan fasilitas itu ada di kampus, ada di galeri, ada di dalam imajinasi kita, ada di dalam TikTok antar kita. Jadi sekali lagi, semua hal yang membuat kita tidak punya kemampuan untuk mengucapkan kegembiraan melalui seni, tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi diri kita melalui seni, artinya kita adalah patung. Beda antara patung dan manusia. Patung bisa ditafsirkan. Manusia mematung, dia berhenti sebagai tafsir. Please enlighten us. 1928, sekumpulan anak muda yang sebetulnya dari Jakarta berupaya untuk mewakilkan diri mereka dengan menganggap bahwa ada sebuah bangsa yang sedang bergejolak dan menginginkan kebebasan. Sinopsis itu dibaca oleh mereka yang berpikir di Fakultas Kedokteran, lalu diucapkan sebagai sumpah. Mereka memantau bahwa Indonesia dari awal ada di dalam situasi majemuk, plural. Karena itu mereka bersumpah satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Karena ada kondisi kemajemukan. Jadi ontologi dari Sumpah Pemuda itu ada kemajemukan, bukan persatuan. Karena kita berbeda, diperlukan persatuan. Lalu diganti oleh Mulyono. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada oposisi. Reverse logic yang dulu, yang akan diikuti juga oleh mereka yang sedang latihan baris berbaris. Ini itu yang jadi inti kita kan. Jadi hanya itu yang diterangkan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Selesai. Tidak ada sumpah keempat, satu agama, nggak ada. Atau sumpah kelima, satu pacar. Rugi kalau ada sumpah. Kami putra putri Indonesia bersumpah berbahasa satu, bertanah air satu, bangsa satu, dan berpacar satu. Rugi lu. Jadi kita lihat bagaimana satu prinsip filosofi yang pernah diterangkan oleh Immanuel Kant di awal era modern tentang unity of reason itu berubah menjadi kesepakatan tentang kemajemukan. Jadi Sumpah Pemuda kesepakatan satu, kesepakatan tentang kemajemukan. Jadi sepakat tentang kemajemukan. Jadi buat apa ada konsep NKRI harga mati? Tolong namanya. Dia mematikan keragaman justru. Kalau Anda pergi ke Papua, tanya pada orang Papua, mana lebih penting? Sila ketiga persatuan atau sila kedua kemanusiaan adil dan beradab? Tanpa disurvei oleh Kodari, mereka akan bilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau yang disurvei Kodari, pasti keluarnya adalah persatuan Indonesia yang tidak pernah diucapkan orang Papua, tapi tiba-tiba muncul sebagai narasi. Ya karena manufacturing concern. Itu dasarnya. Konsensusnya dimanufaktur. Itu buku siapa dulu tuh? Buku Noam Chomsky itu. Manufacturing. Jadi kita ada di situ. Saya ingin membatalkan manufaktur-manufaktur itu. Jadi teman-teman muda itu nikmati kebebasan. Kita nggak ada jarak antara saya dan kalian sebetulnya kan. Bedanya hobinya ada itu. Kalian mungkin masuk keluar mall, saya masuk keluar hutan. Itu intinya.
Hobi saya panjat tebing itu kalau siang. Kalau malam panjat ranjang. Loh, itu namanya anak muda pada waktu itu dan sampai sekarang. Jadi saya ingin terangkan pada akhirnya bahwa yang ingin kita sepakati adalah kita ingin supaya Indonesia ditemukan kembali di dalam kondisi berpikir. Itu pentingnya kita bikin argumentative society, bukan disciplinary society. Oh, musuh. Memang. Iya itu. Ya soal tadi soal Papua itu. Apa yang akan terjadi di Papua kalau tidak ada orang yang hendak atau wajib menghalangi food estate itu? Papua itu ada 37 juta hutan. Luas hutan Papua itu 37 juta hektar. 85% dari 37 juta hektar itu adalah hutan tropis. Di dalam 37 juta hutan itu, terus saya kasih datanya siapa soal ini. Di dalam 37 juta hektar hutan itu ada kira-kira 2000 jenis pohon, ada 600 jenis mamalia, ada 20.000 jenis insect, dan ada 500 masyarakat adat. Itu kemudian diajukan untuk digusur demi food estate. Siapa yang punya ide tentang food estate? Gak penting siapa punya ide. Tapi siapa yang dapat proyek itu? 2-3 orang oligarki. Datanya mulai dibuka di bocor halus. Tapi kita tahu itu desain semacam itu memang dihasilkan oleh satu rejim yang dari awal hanya punya satu prinsip, yaitu gali-gali, panjat-panjat. Kita kaya dari mana? Dari gali-gali batu bara yang gak ada ilmunya. Menggali itu kan gak ada ilmunya. Manjat-manjat juga gak ada ilmunya. Manjat juga bisa. Manjat sawit. Kan gak ada nilai tambah teknologi yang kita berikan. Karena kita kaya di dalam ekstraordinasi itu. Apa teknologi yang diperlukan? Jadi bayangkan misalnya bahwa kita nggak tahu dapat apa sebetulnya. Ya kita dapat karena kita jualan. Karena kritik-kritik itu lalu pemerintah bikin konsep baru, hilirisasi. Oke. Supaya Indonesia bersih, dihilir. Tapi problemnya bukan di hilir tapi di hulu. Bersih di hilir tapi kotor secara politik di hulu. Karena nggak ada kompetisi fair untuk memperoleh izin nikel, batu bara, tambang segala macam. Kan nggak ada kompetisi kan? Hanya dibatasi 3-4 orang. Jadi itu problem anak muda sekarang adalah mempersoalkan di hulu bukan di hilir. Dan itu yang jadi connecting dots antara Jogja dan Budapest, antara Budapest dan New York, antara New York dan Paris, yaitu do you speak environmental ethics? Orang tanya itu. Orang nggak tanya do you speak fufu fafa? Kalian ketawa furak-furak paham. Ada fufu fafa. Kan itu dasarnya. Tapi orang masih minta komentar itu. Rocky, ya untuk apa komentar Anda bahwa Gibran itu pulang dari tidak mau terusin retreatnya karena mau bagi-bagi susu dan buku tulis pada anak-anak. Apa pentingnya itu? Hal yang udah DNA-nya begitu, ngapain lu persoalin? Kita persoalan sekarang adalah kenapa kita tidak mulai untuk ucapkan a new kind of grammar, political grammar, economic grammar, etc. Itu dasarnya kan. Satu waktu saya minum kopi di Warsawa, Polandia.
Datang anak, udah bilang, ini kita punya kopi, mungkin kopinya dari Turki tuh. Dan saya punya kopi di Vienna tuh, kopi Gayo. Diskusi berlangsung. Anak-anak Eropa itu tahu apa itu kopi Gayo, tapi pertanyaan dia adalah, di bukit keberapa di dataran tinggi Gayo kopi itu diharvest? Di bukit keberapa? Saya kaget. Kok dia bisa bicara sampai pada topografi yang isinya adalah parameter astronomi? Di bukit keberapa? Jadi dia petakan itu karena dia peduli dengan bukit-bukit itu yang bagi dia, oh ya ini kopinya enak nih. Tapi bukankah 6 bulan lalu itu masih hutan? Artinya deforestasi. Dia manfaatkan teknologi untuk baca kondisi ini. New kind of grammar and parameter ethics. Tapi nanti pemerintah bilang bohong, tidak ada deforestasi. Lihat dari drone yang dipasang oleh Kementerian Kehutanan, tutupan hijau Indonesia bertambah. Memang bertambah, dilihat sebagai warna. Begitu ada zoom in, yang ada temukan adalah lapangan golf. Perluasan lapangan golf, perluasan sawit. Kan bukan itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jadi kita mau deal dengan soal-soal seperti itu yang memungkinkan kita bertarung di dalam ideologi, bukan lagi NKRI harga mati, tapi planet harga mati. Kan itu dasarnya. Makasih. Udah selesai jawab. Kenapa ada pertanyaan yang pesimistis macam itu? Buat apa? Kita hidup dengan optimisme yang rasional. Dan saya tahu anak-anak muda sekarang semuanya baca stoik filosofi, Epicurus, Epictetus, betul kan? Laku buku itu. Salah satu prinsip di dalam filsafat stoicism itu anda percaya pada kemungkinan. Higher than actuality stands possibilities. Di atas yang aktual ada yang mungkin itu. Dalam filsafat itu namanya the ontology of the not yet. Sesuatu yang belum. Itu dasar dari Stoa. Salah satu bagian yang didiktekan oleh Epictetus. Dia bilang begini, kalau anda pesimis karena anda dituntun oleh kusir, bayangkan misalnya kusir itu memecut kudanya supaya lari, dan di belakangnya anda diikat sebagai seekor anjing. Anda harus itu jalur itu. Tapi si kusir hanya mampu melihat ke depan. Anda sebagai anjing bisa kiri kanan lihat pemandangan belakang. Dia kasih point of optimism di situ, rational optimism. Bahwa kemungkinan mereka yang diikat di belakang lebih paham tentang keadaan, dan mereka tahu kapan ban serep itu meletus. Coba gunakan imajinasi itu. Gibran pindah dari balik ke soal tadi, Gibran barang itu pindah dari tidak lalu tiba di kerumunan untuk bagi-bagi. Ban serep kan barang. Jadi ada problem di kita bahwa ketidakmampuan untuk menghasilkan pikiran itu beban kabinet ini. Itu urusan ketua RT itu bagi-bagi susu, bagi-bagi batu tulis, kertas, pensil segala macam. Ngapain? Wakil presiden pun. Tetapi kita tahu bahwa genealogi dari barang itu adalah kamera. Di mana-mana dia bisa ada kamera itu. Jadi timnya itu mungkin beritahu bahwa udah itu di tidar itu di brief dengan teori yang mutakhir yang usil lu ikut gua aja tuh. Pasang kamera di situ, ikuti bapaknya caranya. Kan itu jadinya kan. Bayangin kedangkalan itu. Prabowo membrief
kabinetnya di Hambalang. 7 orang pakar ditaruh di situ tuh. Ngomong tentang global security, environmental ethics, human solidarity, anti korupsi. Seorang perempuan, siapa namanya, Henry Bangkok itu yang ngajarin tentang anti korupsi. Nerio. Moce berbusa-busa untuk menerangkan ethics first di dalam soal pemberantasan korupsi. Etika itu nomor 1 dalam pemberantasan korupsi. 2 hari kemudian, Menteri Desa pakai kop surat desa, pakai kop surat Menteri Desa untuk memerintahkan kepala desa supaya mengundang masyarakat desa berkumpul di kantor pedesaan karena istrinya mau kampanye. Ethics first. Tapi dalam 44 jam ethics itu langsung hilang dan Prabowo diamin. Jadi apa gunanya briefing konseptual, briefing ethics kalau tidak ada eksekusi terhadap pelanggar ethics? Itu problemnya. Selesai dengan abstraksi di Hambalang, dipindahin ke tidak, diguyur dengan disiplin society. Mental jadi bikin, oke, kuat apa tidak? Pasti nggak kuat. Karena di situ hanya ingin dikatakan bahwa kalian harus jadi tubuh-tubuh yang docile, dosilitas, patuh, tunduk. Padahal menteri itu harus membangkitkan politics of hope dengan mengucapkan pikiran-pikiran besar. Menteri sekarang jadi pembantu presiden. Di dalam perdebatan konstituante, Muhammad Hatta bilang, menteri itu otonom dengan pikirannya, bukan sekedar pembantu presiden. Menteri itu begitu dikasih beban tugas karena dia punya kapasitas berpikir. Bukan di briefing dulu oleh orang asing, lalu disuruh baris berbaris di Magelang. Coba bayangin itu. Oke, sebelum kena delik saya berhenti. Terima kasih. Jadi coba hindari pertanyaan yang sifatnya teknis, pasti susah kita jawab. Jadi hal yang memungkinkan kita mengupayakan kesamaan pikiran adalah dengan diskusi dalam. Semua yang ada terangkan di Papua, saya tahu semuanya. Tetapi ada hal yang harus kita pastikan. Connecting dots-nya apa? Itu. Ada bubar dari sini masing-masing ada saling ke Instagram, Twitter segala macam. Ide itu tidak institusionalisasikan, itu soalnya. Jadi bikin aja semacam komunitas. Dari sini, komunitas 28 Oktober 2024. Ada bagaimana? Bikin komunitas supaya saya bisa tahu dan kita semua bisa tahu seberapa berkualitas bicaraan hari ini. Jangan ini berhenti di Instagram, lalu like segala macam. Jadi saya ingin ada satu prinsip, jangan masuk ke dalam fear of missing out. Mike aja udah nggak mau dengar gue waktu itu. Jadi teman-teman itu poinnya, ya saya tahu bahwa ada keresahan dan kemungkinan itu bisa kita ucapkan lagi nanti ketika ada beberapa momentum. Sekali lagi perubahan itu terjadi bukan karena kita tukar tambah pengetahuan, tapi karena kita tukar tambah kekuatan. Dan kekuatan itu harus dimegangkan dalam organisasi itu.